Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Tetap semangat ya. Dan biarlah kasih Tuhan senantiasa menyertai kita dan selalu memberi kekuatan dan semangat bagi kita di dalam menjalani hari-hari kehidupan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun, mengajar, dan memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan yang baik, yang berkenan kepadanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang banyak telah kami terima. Sebagaimana hari-hari yang telah kami lalui, hari ini pun kami percaya Engkau akan selalu memberkati. Kami mau belajar dalam firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami. Mampukanlah kami untuk mengerti firman-Mu. Dan biarlah kami juga dikuatkan serta dimampukan menjadi pelaku firman yang baik. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Selasa 3 September 2024 tertulis dalam kitab Keluaran 23 ayat 1. Dalam bahasa Batak, 2 Musa 20 tolu ayat 1. Demikianlah dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia dikatakan. Dang jadi para ratonmu bari tagap-gap, jala unang paherbang tanganmu, rab dohot parjahat, gabe si tindakkon hageduhon. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Matius 5 ayat 37, Yesus mengatakan, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita mengingat bahwasanya Yesus datang untuk menyatakan kebenaran. Yesus datang untuk menyatakan keadilannya, dan itu dilakukan di dalam kasih yang begitu besar, agar setiap manusia beroleh kemenangan dan keselamatan yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah peraturan yang diberikan kepada bangsa Israel yang kala itu mereka sedang akan dipersiapkan untuk dibawa keluar dari Mesir menuju Kanaan. Keluar dari penderitaan, keluar dari perbudakan, agar mereka beroleh keselamatan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Artinya, setiap kita tidak boleh berbohong. Jangan mengucapkan saksi dusta adalah bagian dari hukum Taurat yang diberikan kepada bangsa Israel oleh Allah melalui Musa. Dan tentu itu pun menjadi hukum bagi kita di dalam menjalani kehidupan kita hari ini. Dan dikatakan lagi, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Artinya kita harus bisa menjadi saksi kebenaran. Dan tentu itu semua harus didorong oleh kasih yang dari Tuhan. Seperti itulah yang saya katakan tadi di depan khotbah ini. Jika iya, katakan ya. Jika tidak, katakanlah tidak. Artinya,
Tuhan mau agar kita berkata apa adanya, berkata jujur. Karena kejujuran, walaupun itu menyakitkan, itu pasti jauh lebih baik daripada kebohongan yang sebentar seolah-olah menyenangkan, tetapi akhirnya akan membinasakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini kita diminta untuk bersaksi senantiasa di dalam Tuhan. Bersaksi berarti kita menyatakan kebenaran. Kita menyatakan sesuatu di dalam kejujuran. Janganlah pernah menjadi saksi dusta, tetapi jadilah saksi kebenaran. Karena di dalam saksi kebenaran yang kita lakukan, maka banyak orang yang pasti akan diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita diminta atau diperintahkan oleh Allah melalui hukum-hukumnya, tentu agar hidup kita terarah, agar hidup kita benar, dan kita berjalan seiring dan searah dalam jalan kebenaran, supaya kita beroleh keselamatan. Tentu apa yang dikatakan oleh Allah di dalam kehidupan kita untuk kita kerjakan, Dia sudah lebih dulu melakukannya kepada kita. Ketika kita diminta pada hari ini menyaksikan kebenaran di dalam Tuhan, karena Tuhan sudah sungguh-sungguh menyatakan keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang di tengah-tengah kehidupan kita, secara khusus di kalangan orang Batak, kita pernah mendengar ya, sisogodo sidok natikos. Karena begitu banyak orang tidak menyenangi kejujuran, keterbukaan, yang benar-benar menyatakan kebenaran. Sehingga banyak orang yang berusaha menutupi kebenaran dan mau mengikuti orang-orang yang tidak berkata-kata di dalam kebenaran. Bagi banyak orang lebih enak mendengar sesuatu yang bohong, walaupun itu tidak benar. Orang Batak juga bilang, lamot-lamot hatani begu, risi-risi hatani jolma. Kayaknya lebih enak mendengar sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menenangkan, walaupun di dalamnya ada unsur kebohongan. Melalui firman Tuhan hari ini kita diajarkan, katakanlah kebenaran itu. Nyatakanlah kebenaran itu sungguh-sungguh di dalam kehidupan. Biarlah orang lain yang mendengar seolah-olah tidak enak, tidak benar, tidak menyenangkan, tetapi tujuannya adalah untuk menyelamatkan. Ingat ya teman-teman saudaraku, kejujuran yang menyakitkan itu lebih baik daripada kebohongan yang menyesatkan. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk peringatan-peringatan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, mampukanlah kami untuk melakukan perintah-Mu dengan baik. Hari ini Tuhan mau kami menyatakan kebenaran, menyaksikan kebenaran untuk kami boleh membawa kehidupan kami menuju jalan keselamatan. Dan tentu di dalam kejujuran dan kesaksian kebenaran kami, orang lain pun beroleh keselamatan. Pakailah kami Tuhan untuk selalu menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Dan biarlah setiap hari hidup kami bersaksi bahwasanya Engkau Allah yang baik, Bapa yang mengasihi kami kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang telah kami terima. Terima kasih Tuhan untuk banyak berkat yang telah Engkau berikan bagi kami. Ajari kami memakai setiap berkat dengan baik, dan biarlah berkat yang daripada Tuhan dapat kami pakai, dan Tuhan pun memakai kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Ajarilah kami senantiasa untuk dapat menyenangkan hati-Mu di dalam setiap pekerjaan kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian.
Amin.